Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita masih dalam kondisi yang sehat walafiat dan tetap semangat. Baik, pada kesempatan kali ini untuk bilangan analisis mata kuliah analisis bilangan, kita akan masuk ke materi barisan monoton ya. Tapi sebelum kita masuk ke barisan monoton itu apa, kita akan bahas dulu beberapa teorema yang berkaitan dengan materi pada minggu lalu. Nah, yang pertama yang kita akan bahas adalah teorema 4.3b. Minggu lalu kita sudah bahas materi tentang teorema 4.3a ya. Oke, saya rasa kalau ada yang lupa silahkan dibuka lagi videonya seperti apa isi teorema 4.3a itu. Nah, untuk teorema 4.3b itu berisi atau berbunyi, jika X konvergen ke X dan Z barisan bilangan real tak nol yang konvergen ke Z, maka X per Z konvergen ke X per Z. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah Z ini adalah barisan bilangan real tak nol. Artinya apa? Artinya dalam setiap elemen barisannya itu bernilai tidak nol. Itu ya. Jadi tidak ada 0 dalam elemen barisannya. Dan di sini Z tidak sama dengan 0, artinya dia tidak konvergen ke 0 gitu ya. Maka X per Z itu dikatakan apa? Akan konvergen ke X per Z. Nah, untuk membuktikan teorema ini, kita idenya adalah kita buktikan dulu seper Z itu konvergen ke seper Z ya, atau seper Zn konvergen ke seper Z gitu ya. Nah, perlu diingat kalau kita akan membuktikan seper Z ke konvergen ke seper Z, maka untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 harus terdapat k epsilon, sehingga 1 per Zn dikurangi 1 per Z kurang dari epsilon untuk setiap n lebih besar dari k epsilon. Jadi di sini permasalahannya apa? Kita harus bisa memilih k epsilon sehingga ini terpenuhi gitu ya. Nah, idenya apa? Idenya adalah kita definisikan suatu bentuk bilangan, yaitu si alfa gitu ya. Si alfa ini kita definisikan sebagai setengah dari nilai mutlak Z ya, nilai mutlak Z ini ya, maksudnya setengah dari nilai mutlak Z, sehingga alfanya pasti positif ya, karena si Z nya ini, si alfanya ini nilai mutlak Z nya, sehingga alfanya positif. Nah, di sini kita punya modal bahwa Z itu konvergen ke Z. Artinya limit Zn itu sama dengan Z. Betul ya? Nah, berdasarkan definisi, kalau yang ini, kalau limit Zn sama dengan Z, pasti akan ada epsilon lebih besar dari 0, sehingga si Zn dikurangi Z akan kurang dari epsilon. Sepakat ya? Nah, di sini epsilonnya kita ibaratkan sebagai si alfa gitu loh. Ya, jadi maka kalau alfanya seperti ini, alfanya kan positif ya, mirip dengan nilai epsilon, maka akan ada K alfa ya, di sini K alfa, bisa juga K1, sehingga jika n-nya lebih besar sama dengan K1 akan seperti ini. Gitu ya. Bisa pahami? Nah, selanjutnya dari sini kita kalikan negatif kedua ruas, akan didapatkan ini. Ya. Nah, dari sini ke bawah ini tinggal pakai ketersamaan segitiga. Jadi ini bisa diuraikan ya dengan ketersamaan segitiga. Jadi beda ya. Ada beberapa ketersamaan segitiga, jadi tolong dilihat lagi. Kalau yang sebelumnya ada penjumlahan, kalau ini pengurangan nih. Seperti apa? Ini negatifnya, ini pasti ini. Nah, dengan cara mengambil ujung-ujungnya, yang ini pindahkan ke kanan, akan didapatkan ketersamaan yang kedua, dan si alfa kita punya ini kan. Ya udah, substitusikan aja, maka akan didapatkan setengah Z itu kurang dari ini, dari sini ya, dari sini sama dengan setengah Z ya, kita dapat ini. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah 1 per Zn ya, ini tinggal di aljabar aja ya. Jadi 1 per Zn, Zn ini apa? Barisan ya, nilainya lebih kecil dari 2 per nilai mutlak Z. Itu hal pertama yang kita punya. Jelas? Oke, selanjutnya ketika Zn konvergen ke Z, kita juga akan mendapat kesimpulan bahwa untuk epsilon lebih besar dari 0 akan terdapat K epsilon, atau di sini kita sebutnya K2,
sehingga jika n-nya lebih besar dari K2 akan memenuhi Zn dikurangi Z kurang dari setengah epsilon Z kuadrat. Nah, bentuk ini seperti yang sebelum-sebelumnya itu menyesuaikan dengan proses pembuktian nanti ke depan, gitu ya. Jadi yang sebelum-sebelumnya kan ada epsilon per M gitu ya, ada epsilon per 2. Jadi kalian jangan bingung. Yang penting dia ada epsilonnya, berarti dia memenuhi. Karena di sini untuk untuk sembarang epsilon lebih besar dari 0. Jelas ya. Nah, maka dengan dua modal ini kita akan mulai membuktikan 1 per Zn dikurangi 1 per Z. Dengan cara apa? Menentukan si K epsilonnya siapa nih. Oke. Dengan demikian kita cukup pilih apa? Pilih K epsilonnya itu supremum dari K1 dan K2. Ya. Jadi mana yang lebih besar itu yang kita pilih sebagai K epsilon. Sehingga kalau kita memilih K epsilonnya paling besar dari K1 K2 akan didapatkan ini nih. 1 per Zn dikurangi 1 per Z. Ini kalau kita sederhanakan jadi ini, gitu kan? Yang ini kalau kita uraikan jadi ini. Nah, karena tadi ya K epsilon kan lebih besar dari K1 K2, berarti ini dan ini pertidaksamaan ini dan ini adalah memenuhi ya, memenuhi untuk digunakan dalam penyederhanaan ini. Sehingga nanti yang ini berubah jadi 2 per Z kuadrat. Dari mana nih? Betul, karena 1 per Zn itu kurang dari 2 per Z. Jadi tinggal 1 per Z yang ini dikalikan dengan 2 per Z. Jadi dapatnya 2 per Z kuadrat. Nah, yang ini kita ganti yang atas, ya, sehingga didapat 2 per Z kuadrat. Kalau dikalikan dapat nilainya epsilon, gitu ya. Makanya ini bentuknya dapat ini gimana? Sebenarnya sebelum masuk ke sini kita harus kotret dulu ini. Oh, ternyata dapat ini nih. Maka ini kita harus sesuaikan bentuknya supaya nilai ini semua kalau dikalikan dengan ini bernilai epsilon gitu. Ya, itu akal-akalannya. Gitu. Nah, sehingga dengan proses ini kita akan dapatkan apa? 1 per Zn dikurangi 1 per Z itu kurang dari epsilon untuk setiap n lebih besar dari epsilon. Jelas ya? Maka karena epsilonnya sembarang lebih besar dari 0 sembarang, yang ini tadi, maka kita simpulkan apa? Limit 1 per Zn sama dengan 1 per Z. Jelas ya? Jadi dari sini terbukti bahwa limit 1 per Zn sama dengan 1 per Z. Nah, sekarang kalau limit 1 per Zn sama dengan 1 per Z itu kan artinya apa? Barisan 1 per Zn konvergen ke 1 per Z. Jelas ya? Jadi kita sudah buktikan bahwa 1 per Zn konvergen ke 1 per Z. Nah, selanjutnya gimana nih untuk membuktikan X per Z konvergen ke X per Z? Nah, kita cukup gunakan teorema yang sebelumnya, yaitu teorema 4.3a. Yang mana? Yang X kali Y konvergen ke XY, ya kan? Jadi tinggal dikalikan ke nilai limitnya. Nah, idenya gimana? Nah, idenya ya cukup kita misalkan aja, kan X-nya udah ada nih. Ya udah, kita definisikan bahwa si Y-nya itu adalah bilangan apa? 1 per Z, barisan 1 per Z. Maka X dikali Y itu sama aja dengan apa? X dikali 1 per Z, Xn dikali 1 per Zn. Dia akan konvergen kemana? Perkalian dari nilai limitnya, ya kan? X dikali 1 per X dikali 1 per Z sama dengan X per Z. Sehingga akan didapat apa? X per Z konvergen ke X per Z. Terbukti. Jelas ya? Oke. Nah, selanjutnya ada beberapa teorema ya yang berkaitan dengan barisan terbatas. Tetapi di sini pembuktiannya tidak akan nggak akan kita bahas. Cukup kita pahami aja isi teoremanya ya. Nanti untuk pembuktiannya silahkan kalian pelajari sendiri. Oke, teorema 4.4 di sini ada bunyinya gini. Jika ada barisan Xn konvergen ke X di mana dan setiap barisan atau elemen barisannya itu bernilai lebih besar sama dengan 0, maka si X-nya ini pasti lebih besar dari 0 juga gitu. Logis ya. Jadi kalau barisannya positif semua pasti limitnya juga positif dong. Ya, itu logis. Berikutnya teorema 4.5. Nah, kalau XY konvergen dan jika Xn kurang dari Yn. Nah, ini kalian bacanya gini ya. X1 lebih kecil dari Y1, X2 lebih kecil dari Y2, X3 lebih kecil dari Y3 dan seterusnya. Jadi setiap elemen yang bersesuaian itu si X-nya lebih kecil dari Y-nya.
Nah, maka kata teorema 4.5 adalah limitnya juga pasti seperti itu. Gitu katanya. Ya, bisa dipahami. Berikutnya teorema 4.6. Kalau 4.6, jika semua nilai dari barisan Xn ini antara A dan B, pasti limitnya juga ya di antara A dan B gitu loh, nggak mungkin di luar itu. Jelas? Dan yang terakhir ini sering juga disebut dengan teorema Apit gitu ya. Teorema Apit. Jika kita punya 3 barisan X, Y, Z, di mana barisan itu berlaku ini ya, Xn kurang sama dengan Yn kurang dari sama dengan Zn, dan juga ya limit Xn ini sama dengan limit Zn, maka kita bisa simpulkan apa? Barisan Y pasti konvergen dan limitnya itu pasti sama dengan yang lainnya karena dia terjepit gitu ya. Ini teorema Apit. Jelas ya? Nanti teorema Apit ini bisa kalian gunakan untuk membuktikan si limit trigonometri yang sin X per X itu ya. Kalian bisa buktikan bahwa itu bernilai 1. Baik, itu beberapa teorema yang berkaitan dengan barisan terbatas. Di sini akan ada beberapa contoh yang kita akan bahas. Yang pertama, contoh 1, buktikan bahwa barisan n itu divergen. Nah, divergen tahu ya, menyebar ya. Nah, sebelum kita membuktikan, kita harus tahu dulu isi barisan n-nya ya seperti apa. Nah, barisan n itu isinya 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini kalau kita teruskan kan nggak mungkin menuju suatu nilai ya. Jadi secara intuitif juga ini udah pasti, oh ini pasti divergen nih. Cuman ya gimana nih membuktikannya gitu kan. Nah, karena kita sebelumnya tidak tahu nih definisi divergen kan cuman kebalikan dari konvergen kan. Ya, maka kita bisa gunakan pembuktian kontradiktif. Ya, atau pembuktian kontradiksi. Langkah awalnya kalau menggunakan pembuktian kontradiksi adalah buat pernyataan yang bertentangan dengan yang mau dibuktikan. Jadi kalau yang mau membuktikan barisan divergen, maka kita andaikan barisan n-nya konvergen. Ingat, kalau barisannya konvergen, maka dia berupa barisan terbatas. Karena dia terbatas, pasti apa? Terdapat bilangan real m yang lebih besar dari 0, sehingga n-nya itu pasti lebih kecil dari m untuk setiap n. Jadi setiap elemen barisan n itu gitu ya pasti lebih kecil dari si m karena dia terbatas ya. Oke, saya ulang. Kalau barisannya konvergen pasti terbatas. Kalau terbatas pasti ada nilai atau bilangan real positif yang lebih besar dari semua nilai pada barisan tersebut, gitu kan ya. Oke, itu barisan terbatas yang kemarin. Nah, hal ini tentu bertentangan dengan sifat Archimedes. Seperti apa sih Archimedes? Nah, ini Archimedes. Dalam sifat Archimedes itu berbunyi apa? Jika X-nya bilangan real, maka pasti ada bilangan asli sehingga bilangan real itu lebih kecil dari bilangan asli. Itu Archimedes mengatakan kayak gitu. Contohnya gimana? Misalkan kalian sebutkan bilangan real, pasti saya bisa menyebutkan bilangan asli yang lebih besar dari bilangan real yang kalian sebutkan. Contoh, kalian menyebutkan misalkan bilangan realnya 100,5. Saya bisa bilangan aslinya apa? 101. 1.000,015. Saya 1.000.001. 1.000.000,000, sekian. Saya bisa sebutkan 1.000.000.001 dan seterusnya ya. Itu betul ya. Nah, sehingga ini kan bertentangan ya. Kalau yang tadi si n-nya itu kan bilangan asli nih. Pasti ada bilangan, dia lebih ada bilangan yang lebih besar dari semua bilangan asli. Tetapi sifat Archimedes tidak demikian, sehingga pengandaian yang kita ambil salah. Kesimpulannya apa? Haruslah barisan itu divergen. Saya. Berikutnya contoh kedua, kita akan buktikan bahwa limit 2n plus 1 per n itu sama dengan 2. Oke. Bukti. Perhatikan si barisannya. Barisannya kan 2n plus 1 per n sama dengan, ini kalau kita uraikan 2n per n ditambah 1 per n sama dengan 2 ditambah 1 per n. Nah, ini kan ada 2 suku nih. Kalau kita definisikan bahwa si 2 ini barisan 2 gitu ya, yang isinya 2 terus ya. 1 per n juga barisan 1 per n. Ini artinya apa barisannya?
1/1, 1/2, 1/3 dan seterusnya, maka si 2n plus 2 plus 1/n ini sama aja dengan x ditambah 2y gitu ya. Ini sama dengan x plus y. Jelas ya? Nah, sehingga kita berdasarkan teorema 4.3a, x tambah y itu kan konvergen ke nilai limit x sama limit y-nya kan? Betul ya? Oke. Maka kita bisa uraikan kayak gini. Limit 2n plus 1/n sama dengan limit x plus y sama dengan limit x plus limit y. Limit x-nya siapa? X-nya 2, berarti limit 2 dan limit 1/n. Limit 2 itu 2, limit 1/n itu 0. 2 tambah 0, 2. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa limit 2n plus 1/n sama dengan 2. Nah, ini membuktikan bahwa membuktikan teorema 4.3a ya, untuk pembuktian limit. Nanti kalian bisa coba di soal yang lainnya. Oke, itu mungkin beberapa teorema dan materi yang berkaitan dengan barisan terbatas. Yang berikut ini kita akan bahas masuk ke barisan monotonnya, tetapi di sini terbatas ke definisinya dulu aja ya, perkenalan untuk barisan monoton. Jadi untuk teorema-teoremanya dan cara menentukan barisan itu monoton apa enggak, membuktikannya itu mungkin di pertemuan berikutnya. Baik, di sini definisi barisan monoton adalah jika kita punya barisan xn, maka xn itu dikatakan barisan naik jika apa? X1 lebih kecil dari X2 dan seterusnya. Jadi kalau kita bahasa sederhana lama, nilainya tuh semakin ke sana semakin membesar atau minimal sama gitu ya. Sedangkan kalau turun sebaliknya, semakin ke kanan atau semakin besar, semakin dilanjutkan itu nilainya semakin mengecil. Ya. Nah, barisan xn dikatakan monoton jika dia salah satu dari barisan naik atau barisan turun. Oke, berikutnya contoh biar kita ada bayangan. Kalau barisan naik itu contohnya seperti ini, 1 2 3 dan seterusnya ya, naik ya. Ini juga sama 1 2 2 3 3 3 dan seterusnya. Yang penting tidak ada yang lebih kecil dari nilai barisan sebelumnya ya, itu barisan naik. Kalau barisan turun kebalikannya, jadi turun 1/2, 1/3 dan seterusnya, atau 1/2, 1/4, 1/2 pangkat 2 dan seterusnya. Barisan tidak monoton ya, seperti ini ya, naik turun, plus 1 minus 1 plus 1 minus 1 min 1 plus 2 min 3 plus 4 dan seterusnya. Barisan tidak monoton tapi akhirnya monoton. Nah, ini tidak monoton ya, 7 6 2 turun, di sini naik terus akhirnya monoton ya. Juga sama, ini turun, ini naik akhirnya turun ya. Nah, seperti itu gambaran untuk suatu barisan monoton ya. Jadi sekali lagi, barisan xn dikatakan monoton jika dia merupakan barisan naik dan barisan turun. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu ya untuk barisan monoton. Seperti biasa, jika ada yang perlu didiskusikan atau yang tanyakan, silahkan kirimkan pertanyaannya melalui forum atau bisa juga melalui WhatsApp ke nomor saya. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.